para pemerhati sejarah Pati dan masyarakat Pati dimanapun berada. Di video kali ini kita akan membahas tentang jejak kehinduan yang ada di Sendang Sani, Taman Sari Telogowongo Pati. Ini berdasarkan penemuan dan peninggalan sejarah yang terkait dengan jejak kehinduan yang ada di Sendang Sani, Taman Sari Telogowongo Pati. Dan juga kita ambil dari tutur lesan juru kunci makam dan tutur lesan dari warga sekitar, yang kemudian kita kaitkan dengan catatan sejarah yang terkait dengan jejak kehinduan yang ada di Sendang Sani, Taman Sari Telogowongo Pati. Monggo kita bahas bersama. Nyuwun sewu, Pak. Nggih, ngeten. Kalau ini saking kumpulan komunitas sejarah harga kencana ini Pati ini. So ini sejarahnya Sendang Sani. Ini Bapak asma sinten nih? Kalau Bapak Sukar, selalu juru kunci di Sendang Sani. Pada ceritakan bahwa pun cuma disebut Sendang Sani. Walaupun mereka saking Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan ini kagungan tujuan bagi wonten Kasunanan Mulya sekalian kalian muridipun muridipun kekalih berangkat saking Bonang menika sasampunipun sholat subuh sing yambaken pemangka kaki dugi mriki dinten-dinten jam 12 siang yambake gabungan utusan kalih wonten mriki kalih nindakaken sholat dhuwur wektu lajeng yambake Kanjeng Sunan Bonang ngutus muridipun kalih menika dipun utus pada sedaya kangge wundu. Tapi waktu nika muridipun sampun susah payah dekom mriki tapi boten saged memakai toya kangge wundu. Lajeng Kanjeng Bonang kagungan gagasan yambake kagungan tongkat saktingipun dipun utus kalih muridipun mijabahi saged medal tuyanipun saged kangge ditancepake boten dangu dipun tenggo lajeng dipun cabut kaliyan muridipun saektos saged medal tuyanipun beneran tuyanipun niku jernih sangat pada sangat lajeng muridipun menika merasa ngelak niku. Sampai wontenaken badhe mirun lajeng minum toya menika. Yang badhe kangge wudhu menika minum dipun sisani. Lajeng sasampunipun yang minum niku toyanipun tasih medal kathah sanget sumberipun kathah lajeng saking kathahanipun air toya menika ngantos dados sendang kados mekaten menika. Sapunika tasih wonten sendangipun. Sasampunipun dados sendang muridipun setunggal menika mawantun lajeng jebur wonten ing sendang menika. Tambahé berenang adus di sendang menika. Lajeng Kanjeng Sunan menika dereng uninga lajeng Kanjeng Sunan raga wonten mriki nyatahaken wis ana banyu apa urung kanggo wundu mendaan pun mangapun wonten sendang menika. Lajeng Kanjeng Sunan ngertos mboten menawi malah
sampun nggih renang muridipun ingkang setunggal menika. Ingkang nami Ahmad Tawi Dudo. Alipun Mbak Ahmad statusipun Dudo. Oh. Lajeng sasampunipun Kanjeng Sunan napa nika tanggal kaliyan muridipun Dumedaan menapa menika sanjata mbok menawi muridipun wonten sendang wau sing dipun minum wau dipun sisani Kanjeng Sunan pada sabda mbok menawi benjing kangge petilasan kangge mengeling-eling anak putu besok nek dadi desa utawa sendang niku di saged dipun arani sendang sani. Kata sisane wau. Kanjeng Sunan badhe nerusake wonten perjalanan wonten Mulya tapi murid sing setunggal menika mboten purun amargi sederekipun sing wonten sendang wau mboten purun tas sampai tasih remen napa lan nyaman wonten ing sendang wau jejer lanjut dan itu kan Kanjeng Sunan lanjut napa niku dasabda nek kowe ora gelem melu aku ning Mulya jadi kan ora jane ora panggonan manusa kaya apa itu nek ngene bulus apa kowe seneng dadi bulus lajeng napa menika muridipun seneng wonten sendang wau dados bulus beneran ngantos menika tasih sendang pun Kanjeng Sunan Gunung jadi nerusake perjalanan wonten Mulya semuanya mboten purun amargi murid-murid isi tunggal wau rasa kasihan kali sedulur kepengen jaga bulu wau dan ingin mengontroli atau merawat sehari-hari pun merawat apa mereka mame terus sampai juga wonten iki ngantos salamipun. Niku sing sinten? Jenenge Kosim. Sing Kosim. Sing dados bulus wau namanipun Ahmad. Ahmad karo Kosim. Napa nika statusipun Dudo sasampunipun mbok menawi napa ngundang bulus menika bulus Dudo. Sing kayak Kosim nang terus. Mau nek sing gawe Kosim kan sarasane kan ingkang ngrawat. Yang ngrawat. Menapa dados juru kunci Mas Ari. Makamipun ten. Iki mboten anu nggih, mboten napa niku. Mboten terdeteksi. Kan setahun itu. Oh, kan jelas kok ana sesanjang kayak sekabat niku sing Sekapan itu sekapatnya Sunan Gunung alias Sunan Mulya. Sekapat Pamakusuma alias Pamakusuma. Ini sekapatnya Sunan Mulya. oh, mboten nganu sing disebut Kosim mboten. Mboten. Oh, benten nggih. Oh, mboten. Jadi sekabate Sunan Bonang Sunan Muria. Lajeng Kanjeng Sunan Bonang menika pesen besok nek wis jamane rame besok iku akeh wong ziarah. Kene nggawa napah kanggo dulur sing dadi bulus. Ngaten dari kawula menika cerita saking napa niku nenek moyang ingkang kula tampi namung mekaten kula menika wonten kekirangan pangapunten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
tahun 85 kurang lebih. 85 Ya, kurang lebih. Oke. Karena 83 itu bulusnya yang terakhir tuh meninggal, mati 83. Setelah itu nopo niku dari ya dari Kali Sunan Bonang mestinya itu. Waktu itu kan zaman itu Bapak Rustam Santiko mau dibangun gitu, mau dibangun karena tidak mendapat istilah wisik dari situ, bisa dibangun kalau nanti setelah bulus itu tidak ada. Rustam Santiko napa Sunarji? Mangkiri ya, Sunarji kan nembe mawon. 83 itu kan bulus yang satu namanya itu Ki Ahmad atau Ki Dudo ya terakhir Ki Dudo itu tahun 83 itu mati, setelah mati baru bisa dibangun. Nah waktu itu Yayasan Dodo Dento ya, Yayasan Dodo Dento itu masuk ke situ, masuknya itu mencari ya pada tahun itu tuh mencari orang yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Iya, makanya gitu ya. Yang mencarikan orang-orang yang menurunkan di tanah Jawa sampai sekarang gitu loh. Sampai sekarang itu loh. Nah, itu mencari di daerah Purwodadi sama pokoknya dari daerah lain tadi lah. Itu tidak ada. Ternyata waktu itu di bawah itu kan ada sendang. Sendang sani. Di situ ya istilah itu apa ya? Dan di kudungi jarit nih loh. Nah, ya. Pak, senama ini Pak Mbah Pleret. Oh, sing piantun sing saking Dodo Dento niku Mbah Pleret. Mbah Pleret namanya utusan dari Jogja. Iya, dari Jogja. Terus tapi yang ketuanya bukan Mbah Pleret, tapi ketuanya namanya Pak Sunardi. Ketua Raja Yayasan Dodo Dento itu. Setelah itu mencari di bawah tidak ada titik-titik ini tidak ada. Terus di luar tuh ada, waktu itu udah ada, tapi hanya waktu batu gilang namanya. Di bawah itu ada. Di luar itu kan ada kolam kecil. Nah, itu ada batu gilang, tapi jadi yang apa ya istilahnya meling, tapi nggak bisa diulek-ulek gitu loh waktu itu, nggak bisa diulek. Terus belum ada, terus munggah ke atas. Teng gini cakete makame Kanjeng Adipati Prabu sebelah barat. Makam sing teng nggih. Iya, itu yang sebelah barat itu. Akhirnya ya Yayasan itu saya Pak Kepala Desa dah itu Pak Mustari waktu itu masih Mustari. Terus situ tidur dan terus orang mati tuh gerubuk rakyat itu terus tangis jenderal cerita gitu loh, cerita bahwa dia itu sebetulnya itu Joko Tarub yang pertama. Rien apa terus Rien. Joko yang pertama, di sebelahnya tuh Nawang Wulan yang asli. Kenapa kok di situ? Waktu itu Browijaya itu kan punya anak namanya Lembu Beteng atau Bondan Kejawen. Itu waktu itu Browijaya nitipkan anaknya itu yang nama itu di Joko Tarub itu, Joko Tarub pertama ini. Nah, setelah Joko Tarub pertama ini Daud dengan Nawang Wulan punya anak Nawangsih. Setelah itu karena dia diberitahu oleh Browijaya bahwa nanti di tanah Jawa itu bukan Joko Tarubnya loh ini. Itu. Nah, Joko Tarub yang pertama ini kan tahu. Daripada saya itu nanti apa yang diucapkan oleh Browijaya tidak terkesan, dia istilahnya melinang yuk sukmo istilah mati tapi nggak mati. Mencari wahyu gitu loh. Nah, mencari wahyu waktu itu benar-benar ucapan Browijaya itu nanti itu bisa anak itu nanti anaknya Nawangsih dan Bondan Kejawen itu bisa menurunkan ratu-ratu di tanah Jawa. Ya seterusnya kan itu sampai ada siapa itu di yang itu nanti ya pokoknya itu sampai
Ki Ageng Selo dan seterusnya. Oh, terus nurun ke Nyerang. Ya. Dan tapi sing Joko Tarub pertama ini kan terus istilahnya mati tapi tidak mati, mencari wahyu dan meninggalkan bukti bahwa itu mati. Tapi tidak mati, sebenarnya dia mencari wahyu sampai di Saning itu. Mencari wahyu. Sampai yang kedua ini Bro Bundan Kejawen itu tadi ngadeg jadi Joko Tarub yang kedua waktu itu jadi nyamar masih. Terus gantosi lah. Nah, ganti karena yang itu kan meninggal. Ini panjang ceritanya tapi tak itu mati, tapi dia sebetulnya itu mencari wahyu gitu loh. Betul. Nah, ini waktu itu Mbah Pleret gitu, Mbah Pleret. Satu sengatan, dah langsung setelah itu Sani diadakan istilah prosesi namanya, prosesi Sendang Sani maksudnya untuk menghormati para leluhur kita dari Jogja waktu itu. Yang Mbosori dari Jogja, waktu itu dari Jogja langsung. Di situ ada namanya tiap bulan mulut. Yaitu ada prosesi Sendang Sani atau istilah menghormati para leluhur di situ. Itu tiap tahun, tapi waktu itu dari Yayasan Dondo mengatakan bahwa Sani itu harus hari Sabtu Pahing di bulan mulut. Kalau tidak ada, disilahkan desa untuk mengadakan prosesi. Tapi dari Jogja itu harus Sabtu Pahing waktu itu. Terus sampai sekarang masih. Dan waktu itu dari Jogja, dari Kediri, dari Jakarta, dari luar Jawa pun ada datang waktu itu masih Pak Mustari langsung. Terus berjalan tiap tahun. Terus ganti Pak Sudiarto masih berjalan, tapi waktu itu gunjing. Gunjingnya gini, Bapak Bupati Sunarji. Nah ini terusnya, sudah berjalan, Bapak Sunarji mengatakan begini, bahwa saya Bupati-Pati dan hak utama milik hak untuk mengelola Sani. Itu loh, diminta lah gampang dari Jogja. Jogja mengatakan gini, Pak, ini saya tidak akan miliki. Kalau setelah saya bangun, setelah selesai, itu akan serahkan ke Pemda, desa lah, gambar desa. Karena terus gitu Pak Sunarji istilah itu punya hak untuk mengelola. Akhirnya akan dibangun kolam renang setingkat Jawa Tengah. Waktu itu Pak Sunarji. Itu kolam renang itu gagasannya Pak Sunarji. Pak Sunarji. Dari Jogja, saya sudah bilang dari Pak Bucarik maupun dari Klaten waktu itu datang ke sini, itu ada denahnya dari Jogja atau dari Mbah Pleret itu dari sebelah selatan, dari ringin 2 putih dan hijau masuk. Terus di sebelah sini untuk istilah yang masih itu untuk istirahatan. Ada denahnya itu. Terus harus yang sekarang dimiliki oleh apa itu namanya kolam renang itu harus masjid. Lah jane ke masjid. Kok iso dadi kan? Lah itu Pak Sunarji sing rusone Pak Sunarji niki. Oh, nek niku wau kan konsepnya bener-bener spiritual kan. Sing apa nih? Sing saking ngode. Iya. Tapi kok terus dadi kolam? Lah, bulane Jogja kan enggak terus, ya karena tidak punya hak kan hanya untuk mengelola untuk membangun. Jadi peninggalan dibangun, tapi Pak Sunarji itu diminta Pak Sunarji untuk dibanguni itu tadi kolam renang untuk setingkat Jawa Tengah. Tuh, itu prosesnya panjang itu. Nah, dari situ dari Jogja kan mundur. Nah, dari pihak warga setempat apa enggak menyikapi masalah gagasannya Pak Narji ini? Waktu itu sudah, tapi Pak Sunarji punya istilah wilayah itu loh. Waktu itu Bupati waktu itu. Iya, mau saya tahu seperti itu. Orang iso popo gimana? Terus akhirnya tuh ada gini ya gagasan sedikit, kalau ingin membuat kolam renang atau apa saja harus dibawa. Nah, kalau di luar kompleks itu bisa. Itu harus masjid, tapi Pak Sunarji nggak mau. Karena warganya di sini tidak boleh waktu itu. Akhirnya tetap dibuat ke situ. Waktu
Nah terus prosesnya itu panjang Pak tuh. Kenapa panjangnya? Sampai 6 pemborong akan membuat itu ndak bisa. Kolam renang niku. Iya. Sampai 6 pemborong waktu itu. Niku mana berupa apa niku? Berupa tegalan. Oh, tegalan. Sawah, tapi ya sawah sumbernya mengalir terus sampai sekarang masih. Ada sumber yang itu masih sampai sekarang. Tuh waktu itu harusnya masjid, tapi Pak Sunarji itu ya silahkan monggo jadi Jogja mundur. Orang terus Jogja mundur. Mundur nggak mau lah terus-terusan. Lah percuma kan wis ada gitu. Ya terus waktu itu nun sewu. Masa itu setelah Pak Sunarji membuat itu sebelum jadi sampai 6 pemborong tidak bisa. Itu. Terus namanya Pak Mustari sudah mantan ini. Tahun 89. Waktu 89 Pak Mustari sudah mantan kepala desa. Tapi tahun 9 sampai 90. Karena itu tidak bisa dibuat, anggere diwenehi napa niku diberi batu berapa kubik pun hilang. Tidak bisa ambles. Oh, bekas rawa apa sendang? Itu kan waktu itu kan cisnya Kunjung Sunan kali Sunan Bonang kan di situ. Oh, Cisnya itu. cisnya di situ. Jadi dalamnya enggak tahu. Waktu itu. Akhirnya tidak bisa dibuat sampai Pak Sunarji datang ke Pak Mustari. Saya sudah waktu sudah di perangkat desa. Malam Pak Mustari gila gitu. Kok Pak Sunarji dengan tekan ini Pak Bupati jaluk tulung supaya sendang piye-piye lah nek dadi. Piye-piye lah nek dadi. Iki ngendikane Pak Mustari. Dadi mbuh kanggo setahun, borong tahun, mbuh sing penting dadi. Waktu Pak Mustari berusaha sampai minta itu petunjuk dari itu ya nek karane wong sani to kan itu ya Ki Ageng apa ya iki Sing dadi sesepuhe desa itu tadi tak itu sebutane itu Nyai Ageng Temuireng. Nah, kene kok wonten makame Kyai Temuireng. Ya Temuireng itu sebetulnya tadi saya bilang itu sebetulnya itu ya Karo. Terus ya itu ya tahu sebetulnya. Terus Pak Mustari ya minta di situ istilahnya minta petunjuk. Setelah minta petunjuk dengan saya itu waktu itu dengan kula terus jarah tengah malam bar-bar di Pajabakten itu kan saya jogo-jogo gitu kan jogo di Bani Desa. Terus saya dijak di situ di kuburan sana itu minta petunjuk dengan Allah, tapi lantaran mbah itu bisa dibangun tapi kamu harus ziarah ke makam Sunan Bonang itu. Terus ke Sunan Bonang waktu jam 2 sampai sana itu jam 2 malam Pak Mustari minta dengan apa itu penjaganya itu ya untuk ada petunjuk bisa dibangun, nanging ada nangingnya ini loh. 2 tahun tidak bisa lebih saya minta kembali. Kapanpun tidak akan bisa dibangun setelah 2 tahun dari Sunan Bonang. Jadi itu betul sama. Jadi setelah itu jadi 2 tahun jadi kolam renang. Mungkin Bapak tahu beberapa waktu itu ada lomba renang se-Jawa Tengah hanya 1 kali toh. Cuman satu kali toh. Itu aja angger mesti yang dulu latihan pasti ada kecelakaan. Entah kakinya tuh kena itu keramik atau kena apa pasti itu. Sampai se-Jawa Tengah datang itu banyak yang terluka waktu itu. Kan tidak bisa dibangun apapun kecuali itu harus masjid. Ya, lebih tepatnya masjid. Harus masjid. Buah masjid rupanya apa tapi harus masjid. Itu ada dinanya. Masjid terus ke atas itu ada ringin 2, masih yang 1, yang sana itu dan enggak ada ini. 1 masih 2 terus di Kanjeng Bupati Pragulo itu ada makam berapa itu jadi istilahnya apa ya anak buahnya itu kan bupati dengan
prajurit-prajuritnya itu. Tapi yang sebelah barat itu bisa dibangun. Bangun tapi tapi yang sebelah barat ini tidak mau dibangun. Hanya minta supaya beri cukup aja. Ini Mbah Barat dijadikan oleh dari itu. Ayo minta dari satu itu setelah 2 tahun, ya 2 tahun sebelum 2 tahun pasti saya ambil. Ya itu. Nah kapan berapa itu? Atau yang istilah ini mengelola itu. Oh belum 2 tahun hilang. Sampai sekarang ini pakai kos sendiri, tahu nggak Pak? Oh Pak Eko betul. Betul. Itu kan istilah kontrak 20 tahun. Nah, kontrak setelah kontrak waktu itu nek itu kontrak orang nganti setahun balik ajur meneh. Nek kowe ngerti tentang Nggodhen to, Mbah Pleret? Lho, ngerti ada orang. Maksudnya ngerti hal. Ayo Ngerti. Mbah Pleret kok rene. Gowo ngerti, wong peparkire ya nang ngarep omahku, mobil-mobile. Ketika Mbah Pleret rene, iku lha apa? Karepe lha apa? Sak ngertimu. Karepe iku jarine iku luru kerabat keraton. Kerabat keraton Yogya kok. Ana sing nang kene, jare ana sing nang kene. Pragulo iku masih kerabat. Nah, mungkin saja. Apa iku maksudnya? Ya iku mungkin apa yang lain? Yo enggak tahu. Pragulo memang jelas. Iya. Karo memang selain itu mungkin sing tak ngerti. Enggak cuma ngerti ku cuma ya iku mak luru kerabat keraton tok. Zaman cilikmu, ngertimu kene iki apa? Ya candi. Candi ngono. Maksudnya ku disebut candi. Canden. Jadi wis diketahui masyarakat. Kene iki ana canden gitu ya. Masa kecil kecil cek. Cuma enggak ada sing menyentuh sama sekali. Ora dowani nyedak. Dowani nyedak kan wis tak padangno, tak resiki iki ya, Pak. Tak nganu dowani do. Dulu yo gak wani. Gak wani lagi ndeloki nganu tok. Wis do minder. Nganu apa? Pak, kemarin kita ke Sendang Sani di Taman Sari, Progowungu. Kita mau menelusuri tentang jejak kehinduan yang ada di Sendang Sani. Mungkin berdasarkan penemuan-penemuan peninggalan-peninggalan zaman kehinduan atau dengan tutur yang kita dapatkan atau catatan sejarah yang kita dapatkan atau apa Pak yang ada di Sendang Sani tentang sejak kehinduan itu Pak? Itu kita awali dulu dari Sendang Sani. Itu kan terkait tuturnya yang sudah diceritakan juru kuncinya. Jadi seingat saya itu kemarin juru kunci kan bercerita bahwa ada Sunan Bonang dengan 2 muridnya itu ketika sedang mencari air di mana untuk wudhu, kemudian ditemukan sendang. Di situ salah satu muridnya itu kan kemudian mendahului mandi di sendang itu. Nah, kemudian diketahui Sunan Bonang, maka Sunan Bonang kemudian kan terus marah gitu. Karena
Air itu kan di bahasa Jawanya kan disisani. Disisani. Nah, dari nama disisani, sani, itu kan terus jadi nama desa. Konon ceritanya kan. Nah, saking marahnya itu Sunan Bonang kemudian kan terus bersabda, si muridnya itu yang disebut Yai Duda, ngomongnya kan ketika mandi di situ kok kerubyuk gitu, kok koyo bulus, terus akhirnya menjelma jadi bulus gitu. Nah, sabda ya Pak. Sabda gitu loh. Tuturnya gitu. Nah, tapi kan ya gimana, ini kan cuman mitos gitu loh. Dan mengawali dari situ saya meraba itu kesan apakah ini jejak keislaman pertama di daerah Pati gitu loh. Adanya seseorang dari daerah itu kemudian diislamkan oleh Sunan Bonang, yang kemudian dibentuk dalam tutur cerita yang sedemikian rupa tadi. Atau bulus tadi. Ya. Juga cerita penyabdaan dari bulus itu seperti juga cerita yang di Sendang Bulusan di Desa Ngadipolo di Kudus. Itu sama ceritanya, sama gitu. Sabda sama jadi bulus ya. Nah, terkait bulus dalam tradisi tutur di Jawa ini, khususnya di era kehinduan, dalam mitologi Hindu ada cerita bahwa bulus atau disebut kura-kura atau penyu itu adalah hasil penjelmaan Dewa Wisnu yang disebut dalam bahasa Sanskritnya itu kurma. Itu dalam mitologi Hindu begitu. Nah, kenapa Dewa Wisnu itu menjelma menjadi penyu atau kura-kura? Ini kan berangkat dari dimana para dewa-dewa itu sedang mencari air tirta amerta untuk supaya hidup abadi. Maka para dewa-dewa itu mengaduk-aduk lautan. Sehingga terjadilah lautan itu berubah sehingga terus mengguncangkan dunia. Nah, untuk untuk supaya jagat itu tenang, maka Dewa Wisnu itu menjelma menjadi kalau gini, penyu sebenarnya, karena jenis binatang itu yang hidup di dalam air itu penyu. Kalau kura-kura itu di daratan. Nah, ini di seekor penyu. Penyu ini menyangga bumi. Kalau dalam mitologi Hindu itu menyangga Gunung Mandara, tengah laut. Ya. Nah, untuk supaya stabil itu maka kura-kura atau penyu tadi dibeliti oleh 2 ekor naga, Antaboga dan satunya lagi Naga Basuki dan Anantaboga, supaya tenang. Itu mitologinya begitu. Nah, kita ketahui kalau lokasi Muria saat itu adalah sebuah pulau. Di mana di tengah pulau itu ada gunungnya yang disebut Gunung Muria. Ya, agaknya ini kisah itu mengibaratkan Gunung Muria itu sebagai Gunung Mandara. Kemudian secara simbolik dikatakan Gunung Mandara atau Muria tadi untuk supaya tidak terjadi gempa. Ya, nah, simbolisasinya tadi Wisnu itu menjelma menjadi penyu atau kura-kura supaya Muria itu tidak gempa gitu. Nah, ini cerita semacam ini juga terjadi ada di Bali. Itu kalau di Bali dinamakan Bedawang Nala. Bedawang Nala kalau di Bali.
Ya, idiomnya sama. Jadi Bedawang Nala itu juga simbolisasi untuk binatang ini untuk mengamankan apa itu gunung atau pulau supaya tidak terjadi gempa gitu loh. Ceritanya sama, Pak. Ceritanya sama. Nah, kebanyakan mitologi kura-kura atau penyu tadi itu divisualisasikan di beberapa candi, baik di Jawa maupun di Bali. Kalau di Jawa, ini yang saya pernah lihat itu yang di Candi Sukuh. Candi Sukuh. Itu ada arca kura-kura besar. Solo Klaten nih, Pak. Ya, juga di Candi Cetro itu ada beberapa apa itu bentuk-bentuk kura-kura. Kalau yang di Bali, Bedawang Nala itu bentuknya arca kura-kura tadi besar gitu ya. Itu berfungsi sebagai pondasi Meru. Jadi kalau diibaratkan itu Bedawang Nala itu semacam yoni. Kemudian lingganya itu Meru. Gitu. Kalau di Bali begitu. Lingga yoni lah. Ya, cuman itu divisualkan dalam bentuk pondasinya itu kura-kura, kemudian di atas punggungnya itu ada merunya. Itu yoninya. Itu berangkat dari mitologi Hindunya begitu. Tentang penyu tadi itu, Pak. Jadi ketika era Hindu itu bahwa kura-kura itu adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Kemudian ketika di era Islam, penyu kura-kura itu hasil sabda dari seorang wali. Artinya ini kan berarti cerita ini kan seakan kan untuk bagaimana Hindu ketika itu semacam ditekan atau ditindih oleh cerita keislaman tadi. Nah, ini saya menandai inilah sejak awal Islam di wilayah Saninah. Kebetulan berjarak beberapa meter dari Sendang itu ada situs Sawah Candi. Dan ke utaranya lagi di Desa Taman Sari ada situs Pesanggerahan. Jadi dari secara toponim ya, dari nama-nama Taman Sari, dan Pesanggerahan, Sawah Candi, Sendang, agaknya itu dulunya itu satu lokasi yang kurang lebih di situ ada suatu entah itu keraton atau pemukiman untuk kepentingan ibadah umat Hindu ketika itu. Nah, memang kalau kemarin itu ada dari beberapa arkeolog ya, dari Jogja, dari tim Balar itu, ketika meneliti Sawah Candi itu, dari apa itu ukuran batanya itu menurut arkeolog Pak Heri Purwanto, kalau tidak salah ya, itu dari ukuran batanya itu cukup besar, itu dari era Medang atau sejaman Candi Prambanan atau Borobudur, dan ukurannya itu lebih besar dibanding ukuran bata-bata di era Majapahit. Jadi kemungkinannya candi itu yang sebagai tempat pemujaan, katakan gitu ya, pemujaan orang-orang itu ketika itu dari era Medang sampai Majapahit itu mungkin masih dirawat. Nah, setelahnya di Islam Demak itu kemudian banyak orang Islam masuk, kemudian ditinggalkan sampai kemudian ada munculnya cerita tentang Bulus tadi gitu. Kurang lebih itu. Jadi Candin itu katanya kan ada cerita candi juga tempat untuk abu jenazah, menyimpan abu jenazah ketika keyakinan orang Hindu Buddha itu, Pak. Memang candi ya, ada yang memang untuk tempat ibadah. Kalau yang untuk penyimpanan abu jenazah itu disebut kuti. Gitu. Kita tidak tahu candi itu untuk tempat apa itu khusus pemuda, tempat ibadah atau kuti. Kalau kita kaitkan di Desa Taman Sari ada disebut
pasanggrahan, apa mungkin tempat ibadahnya orang Hindu itu di pesanggerahannya. Tempat kerjaan. Kemudian kalau yang di Sawah Candi, apakah itu juga disebut kuti, tempat penyimpanan abu jenazah? Masalahnya abu jenazah siapa gitu? Belum tahu ya Pak ya. Iya. Kalau ada peninggalan tentang Canden seperti itu, mungkin kan ada nama-nama tokoh yang pernah diceritakan di situ Pak, warga yang dikenal lah, kira-kira sama itu. Kalau dari tutur orang setempat, jadi di kompleks itu kan ada makam banyak dikenal sebagai makam Pragolopati. Tapi selain Pragolopati itu di sana ada beberapa makam. Dan ada makam yang katakan itu tertua di situ itu disebut Nyai Temuireng dan Kyai Temuireng. Cuman di sana tidak ada tuturnya. Tidak ada. Taunya ya Temuireng gitu aja. Nah, yang anehnya itu di kompleks makam Pragolo itu ada makam dua putri, Nawangwulan dan Nawangse. Kalau Nawangwulan Nawangse ini kan ini terkait dengan Joko Tarub, Kageng Tarub, Bondan Kejawan, gitu loh. Dan Buyut Pati di Masahar. Nah, konteksnya itu. Pak ya. Ya. Ya mungkin kan sebelum cerita tentang Sabdo Bulus, Sunan Bonang menyabdo muridnya menjadi bulus kan mesti ada yang pernah tinggal di situ Pak. Iya. Jadi kan kehidupan tadi. Penandanya ada dari Sawah Candi. Candi itu. Ya. Dari era Medang sampai Majapahit ada. Iya. Ya. Kemungkinan Mbah Buyut Pati itu Pak mungkin. Nah gini, kalau berbicara masalah Buyut Pati, itu memang Buyut Pati dengan nama Ki Masahar, itu kalau menurut Babat Kraton, dia tinggal di desa Gebadok, Wetaning Pati. Nah, dia bertugas sebagai juru sabin, juru sawah. Bagi juru sawah ini, tentunya di waktu itu kan tradisi petani Jawa itu kan membuat lumbung. Nah, di mana setiap setahun sekali Buyut Pati Ki Masahar ini mengirim padi atau beras ke Keraton Majapahit. Gitu loh. Nah, dari wacana ini ya, berarti Buyut Pati inilah yang menggarap apa itu pertanian pangan yang kemudian dibuatkan lumbung, yang kemudian menjadi palumbungan bagi Keraton Majapahit. Nah, orang yang bertugas sebagai yang mengurusi masalah pertanian, pangan, selain itu juga masalah penyeberangan sungai itu biasanya diberi tanah sima. Tanah sima. Ya, tanah sima ini tanah bebas pajak. Ya, untuk supaya Buyut Pati itu nanti dia ya bisa berkehidupan dari pemberian tanahnya itu. Tanah sima itu. Nah, jadi tidak di model digaji itu tidak, tapi dia nanti bisa mengambil mata pelajaran sendiri dari hasil tanah itu dan juga penyeberangan sungai. Jadi tanah bengkok. Nah, semacam itu. Gitu, Pak. Masalahnya di sini kan kita kaitkan kalau itu tanah sima, nah sekitar ya 1 kilo 2 kilo dari desa sana itu kan ada desa Sima atau desa Siman. Nah biasanya itu mesti kalau desa Siman mesti ada prasasti. Cuman sayangnya sampai sekarang itu belum atau tidak pernah ditemukan adanya prasasti itu. Ya, belum ditemukan. Biasanya ada kaitan. Biasanya ada gitu loh. Kaitannya itu. Nah, saya perkirakan ada mungkin kaitannya Buyut Pati dengan keberadaan Sawah Candi. Masalahnya di sekitar wilayah Pati, di sekitar wilayah Pati Ayam, hanya satu lokasi yang di Pati ini yang disebut
ada nama situs dengan istilah nama candi. Yaitu Sawah Candi. Hanya di situ. Jadi tempat yang namanya pakai candi itu di situ. Hanya aja, di situ. Ya. Saya cari di wilayah Pati Ayam, saya belum menemukan. Iya. Adanya di situ. Nah, nanti entah perkembangan berikutnya, nanti kalau ada temuan yang lain ya bisa berkembang informasi. Iya. Jadi perkiraan tentang buyut siapa Ki Masahar atau buyut Pati itu, Pak, ya, hidupnya kan sejaman dengan Mojopahit itu, Pak, ya. Iya, sejaman Mojopahit. Setelah itu ada perkembangan lagi cerita Sunan Bonang ke Sani itu dengan Menyabdo Bulus itu. Ceritanya kan di situ kan hanya cerita itu saja, Pak. Jadi kan cerita tentang buyut Ki Masahar, tentang lumbung pangan di situ kan nggak ngetren lah istilahnya seperti itu. Iya. Setelah selain buyut Ki Masahar ada lagi, Pak, tokoh lain. Ya itu kalau buyut Masahar ceritanya itu kan dia mengasuh putra Brawijaya yang bernama Bondan Kejawan. Ceritanya begitu. Cuman apakah buyut Pati itu adalah Kyai Temu Ireng atau Ki Ageng Tarub? Yang menjadi pertanyaan itu. Masalahnya tidak ada tutur cerita itu, Pak. Kalau di sana tidak ada cerita tutur itu. Anehnya gini, dulu itu ada dari Yayasan Honggodento di Jogja, itu sesepuhnya itu Mbah Pleret, itu mencari ya makam atau situs ya, seseorang yang menurunkan Raja-Raja Mataram. Jadi kalau dalam babat Tanah Jawa ya diceritakan memang yang leluhurnya Raja Mataram ini kan dari Bondan Kejawan. Jadi diceritakan dalam babat itu bahwa Bondan Kejawan inilah yang nanti akan menitiskan atau menurunkan seorang raja di Jawa setelah Majapahit runtuh, yaitu Raja-Raja Mataram. Nah, itu Mbah Pleret itu sudah dari Jawa Timur ke Grobogan. Grobogan kan ada makam Bondan Kejawan, Ageng Tarub. Cuman di wilayah Grobogan itu tidak ada ditemukan makam buyut Pati. Buyut Pati tidak ada ya? Tidak ada. Kita cari tidak ada. Ceritanya juga tidak ada. Tidak ada. Kalau ceritanya ada. Ceritanya ada. Ceritanya ada. Cuman tidak ada makamnya di mana gitu. Nah, kemudian Mbah Pleret menelusuri sampai ke wilayah Sani. Apa kaitannya? Apa itu? Mbah Pleret sampai datang ke Sani untuk menelusuri tokoh yaitu Bondan Kejawan yang katanya akan menurunkan raja-raja Tanah Jawa. Anda udah kemana-mana, Mbah Pleret? Iya, nah ini kan bersambungan dengan keberadaan buyut Pati yang menetap di Desa Gebadok, Wetaning Pati. Dan anehnya di situ juga ada makam Nawang Wulan Nawangse. Dalam cerita itu kan Bondan Kejawan itu kan mengawini Nawangse, putrinya Nawang Wulan, istri Joko Tarub. Tapi dalam babat itu diceritakan Nawang Wulan itu kan bidadari. Iya, apa itu makamnya bidadari? Pak? Nah, pertanyaannya apa itu bidadari? Anaknya kan di situ. Karena anaknya. Iya, itu. Mungkinkah? Iya, masih pertanyaan gitu loh. Tapi bahwa penelusuran Mbah Pleret ini sudah mengerucut. Mentok caranya ya. Iya, sampai dia nyasar di wilayah Sani. Terus mentok terakhirnya di Sani. Iya. Dan di wilayah Pati juga ada makam Ki Ageng Selo di Desa Gebong. Iya. Sementara Ki Ageng Selo itu punya saudara perempuan Nyi Ageng Pakis. Di Pati ada Kampung Pakis. Ya. Kemudian Ki Ageng Selo itu juga punya putri Nyi Ageng Bangsri atau Bongsri. Di Pati nama desa ini juga ada. Oh iya. Ini berarti kalau ada sosok Ki Ageng Selo,
Nama-nama Bongsri, Pakis, kemudian Nawang Wulan, Nawang Sih. Ini berarti jejak-jejak awal Bondan Kejawan itu kan berasal dari wilayah Pati. Hanya kemudian ya karena kepentingan politis Mataram ketika berhasil menaklukkan Pati, ini kan kemudian cerita ini kan kemudian digeser ke selatan, wilayah Gerobokan. Sehingga sejak awal yang dari wilayah Pati ini kan terus tenggelam. Kita hanya meraba-raba gitu. Permasalahannya di situ. Kembali ke Buyut Pati tentang jejak kehidupan tadi, Pak. Kalau di zaman Majopahitan, apa dia itu beragama Islam atau Hindu atau Buddha, Pak? Tentang adanya candi itu. Untuk menentukan, nah gini ya, kalau di era Majapahit, jadi keberadaan Buyut Pati kan sudah di Majapahit akhir, di awal Demak. Majapahit itu kan Siwa Buddha. Gitu. Meskipun sebelumnya memang di Jawa itu kan ada Hindu, ada Buddha. Tapi kalau di Jawa ini keberadaan dua agama itu bisa menyatu. Makanya kemudian dalam negara Kertagama yang ditulis Prapanca kemudian kan disebut Bhinneka Tunggal Ika Tan Bono Mangro. Bermacam-macam tapi tidak mendua itu menjadi satu. Kemudian disebut Bhinneka Tunggal Ika itu tadi kan. Awalnya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi ini ada persatuan antara Buddha. Itu dari ketika Majapahit itu yang menjadi Siwa Buddha gitu loh. Awalnya Bhinneka Tunggal Ika dari itu juga ya Pak ya. Iya, dari dasar itu, ya. Negara Kertagama. Kertagama itu Pak ya. Jadi ya mungkin tidak bisa menentukan tentang apa Ki Mazhar itu Pak ya. Buddha atau Hindu atau yang merawat candi itu. Iya, itu sudah kalau di era Majapahit sudah Siwa Buddha, sudah menyatu gitu. Meskipun di zaman sebelumnya kan ya ada sekte-sektenya ya, masalahnya ada sekte pemuja Wisnu yang disebut Vaishnava, sekte Kasaiwan yang memujaan terhadap Siwa, gitu. Tapi itu sekte-sekte. Ya. Ada lagi sekte Bhairava, macam-macam. Ya semacam baik Kristen maupun Islam kan juga punya sekte-sekte sendiri itu, Pak. Punya mazhab sendiri-sendiri kayak begitu. Ya menentukan untuk candi tempat untuk sembahyangan atau pemujaan atau untuk abu jenazah, terus Hindu Buddhanya memang agak sulit Pak ya. Tapi kan keterangannya di situ pernah ada memang candi situ ada candi ditemukan bata-bata yang ada lukisannya atau pahatan wayang. Oh ya kemarin ya, kan? Pak Jarno kemarin kan cerita kan dia bahwa di bata-bata yang di makamnya Kyai Temuireng dulu bata-batanya itu ada ornamennya wayang. Nah, kemudian dia juga bercerita bahwa yang sekarang itu menjadi kolam renang itu disebut pewayangan. Tanah pewayangan. Terus dia juga bercerita ketika saya tanya apakah kemungkinan bahwa di situ adalah tempat pengrajin wayang. Hubungannya kan dengan ada bata dengan ornamen wayang dan ada tanah pewayang. Artinya ini tempat orang-orang membuat wayang. Apakah ada wong sani sing duwe apa itu keahlian meneruskan kerajinan itu? Ternyata katanya ada Mbah Saiman yang dulu sebagai pengrajin wayang gitu loh. Katanya gitu. Cuman terus ya tidak ada keturunan berikutnya, tidak ada penerusnya gitu. Apalagi di Pati itu di era kolonial itu adanya kecenderungan yang kemudian menjadi gugon tuhon adanya pantangan nanggap wayang. Padahal wayang jelas difungsikan oleh para wali itu untuk syiar Islam. Nah, yang aneh kan di situ. Kenapa kok dilarang? Makanya kok kemudian di Sani itu ada tanah pewayangan, ada ornamen-ornamen gambar wayang, pengrajin wayang, kok lenyap.
Ya, ya mungkin Mbah Saiman tadi kan tidak ada yang penerusnya. Iya. Ya. Terus untuk hobi orang-orang situ mungkin udah tidak ada jiwa seni bikin lukisan atau ornamen wayang itu. Tapi tidak bisa ditentukan Pak. Kalau di candi itu ada ornamen wayang itu, ini candi ini gitu, tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa angel ya. Ya, kan, kita kan tidak atau belum pernah menemukan jejak apa itu ada relief atau patung di situ kan. Kemarin kan cuma hanya bata-bata saja. Bata-bata saja. Bukan katanya ada 2 candi itu Pak ya, yang di belakang dekat Mbah Temuireng itu makam sama Candi Sawan itu. Gimana? Kan ada 2 candi katanya Pak. 2 candi? Di itu ada belakang makamnya Pragulo itu loh. Oh, kemarin sing ngomong gitu kan Jarno. Lalu ada. Bukan ya katanya ada situs semacam candi kan ini belum pernah teliti. Saya sendiri belum pernah ke sana gitu. Hanya baru Jarno ngomong gitu tadi. Apa itu? Hanya tumpukan batu bukan bata. Batu-batu. Kalau itu cuman batu-batu tok, berarti waktu itu kan orang Jawa belum ada teknologi untuk membuat batu bata. Mungkin lebih purba lagi, lebih kuno lagi. Tua gitu. Mungkin Pak. Ya. Kalau batu-batu itu. Ya. Kita kan belum pernah ke sono gitu loh masalahnya. Melihat gitu. Belum pernah. Hanya baru ngomongannya Jarno gitu. Nah, yang di dekat makamnya Mbah Temuireng itu Pak. Dulu kan pernah bikin apa untuk pompa air untuk minum itu loh. Terus di pompa situ ya ada situsnya seperti Sawah Canden itu, ada bata-bata besar itu. Karena ada proyek waktu pengeboran untuk air minum itu kan dia ketumpuan. Lumpur-lumpur itu banyak yang hilang sampai sekarang. Ya di situ juga banyak bata yang ornamennya wayang-wayang itu sama Pak. Ya kan berdekatan dengan makam kayak Temuireng tadi. Iya yang ceritakan tadi kan. Tapi yang batu-batu lagi belum pernah ke sana. Iya kalau yang dikatakan yang batu bukan batu bata, batu, itu belum lihat. Belum pernah lihat. Ini dekat Sawan, Sanggeran itu no. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya itu kesimpulan sedikit cerita tentang jejak kehidupan itu yang kita kaitkan dengan tokoh Ki Mazhar itu Pak ya. Iya, keberadaan itu. Atau tidak ada nama lain Pak? Jadi katanya ada Mbah Pragulo. Pragulo itu. Masalah Pragulo itu kita bicarakan nanti soal itu. Nanti kan bertumpuk. Di situ kan peradabannya kan bertumpuk gitu. Makanya kita bongkar dari yang kehidupan dulu itu. Iya. Yang bertumpuk ke ada cerita Sunan Bonang tadi. Ini kan kita bedah keberadaan situs Sedang Sani, Sawah Candi dan makam Mbah Temuireng. Apa kaitannya dengan keberadaan Buyut Pati di Desa Gebadok Wetaning Pati kan gitu kan. Ya. Nah ini kan dari kata Gebadok ini kan bisa kita kupas. Gebadok dapat awalan ge berarti badok. Dari kata badok mangan. Badok. Itu nek bahasa Jawanya kan mangan. Ya kan. Nah, ini kan berhubungan dengan kerjaan Buyut tadi sebagai juru sawah. Menangani pangan. Iya. Ya sudah Pak. Pangan gitu. Ya sementara itu dulu Pak. Ya tentang jejak kehidupan yang ada di Sendang Sani itu. Terima kasih Pak.